Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita dalam aktivitas ketaatan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan ini sambil menyampaikan rencana sekaligus juga menyampaikan materi. Ada beberapa orang jemaah saya yang sudah sepuh-sepuh ya, seperti sebagian bapak-bapak yang usianya di atas 60-an yang berasal dari kota besar, dari Bandung, dari Jakarta, dari Tangerang Selatan, yang di bulan Ramadan kemarin itu sempat ikut program itikaf di saya di pesantren, di masjid. Rupanya setelah itikaf itu kemudian muncul lagi keinginan bisa nggak kita mondok. Jadi insya Allah rencana mau menyelenggarakan pesantren. Tadinya namanya pesantren lansia, tapi oleh para lansia itu ditolak. Namina Ustaz lansia. Ya udah. Karena ternyata lansia itu tidak mau disebut lansia. Seperti juga yang gemuk itu nggak mau disebut gemuk. Ya begitu kan. Jadi saya nyari-nyari kira-kira apa ya. Sebetulnya kalau pakai bahasa Arab juga nggak bagus. Syaikhun kabir. Kayak keren nama itu, tapi sebetulnya itu nggak bagus juga maknanya. Nah itu kemudian digunakan nama pesantren Bini Sepuh sebagai nama yang kira-kira lah tidak terlalu pesantren menunjukkan lansia. Jadi mohon doanya, rencana insya Allah dimulai. Tadinya rencana bulan Oktober ini mau uji coba. Sudah ada 8 orang yang mau memulai, tapi mungkin akan mundur karena mempersiapkan kamar mandi dan sebagainya supaya letaknya tidak terlalu jauh dari masjid. Nah, materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang sebetulnya didesain untuk para pini sepuh. Sekarang ketemu saya dengan para pini sepuh sebagian, nah anak muda sebagian. Mudah-mudahan materi ini jadi bagian yang drive kita, mengarahkan kita untuk menyimpan ruang dalam benak, dalam hati kita yang kemudian memang bisa menjadi target dalam beraktivitas, terutama dalam haji. Jadi materi ini judulnya atau temanya tentang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan sebenarnya dari apa yang disampaikan kemarin. Ada ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi yang kemudian dimaknai oleh banyak ulama dengan makna yang berbeda-beda. Ulama tasawuf, ulama fikih memaknainya bisa demikian berbeda. Ulama tauhid dengan ulama tasawuf itu dekat kalau dari pemaknaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah olehmu Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, Nabi itu physically manusia biasa, tubuhnya seperti tubuh kita kebanyakan, seperti tubuh fisik orang Arab kebanyakan. Kemudian Nabi juga memiliki perasaan seperti perasaan manusia pada umumnya, bisa gembira, bisa kecewa, bisa bersedih, bisa marah. Tapi beliau bukan manusia biasa karena yuha ilayya, dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu. Yang wahyu itu semua nabi diperintahkan menyampaikan hal yang sama. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya
Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapapun yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, maka hendaknya dia melakukan aktivitas kebaikan dan jangan musyrik dengan apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini sedang memberikan petunjuk sekaligus juga orientasi. Kalau kita berharap bertemu dengan Allah, ini para ulama berbeda-beda memahaminya, baik di dunia maupun di akhirat. Mayoritas ulama menyebutkan di akhirat bertemu dengan Allah. Syaratnya cuma dua. Yang pertama, lakukan aktivitas kebaikan. Seringkali kita menyebutnya dengan amal saleh. Dan yang kedua, jangan musyrik. Yang menarik adalah jemaah subuh sekalian, saya mengutipkan tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir lain, di mana Ibnu Katsir kemudian menjelaskannya dengan mengutip ayat Quran surat Yunus ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatar wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, karena tadi kan perintah ayat terakhir surat Al-Kahfi, kalau berharap bertemu dengan Tuhannya maka dia harus berbuat kebaikan dan jangan musyrik dalam beribadah. Ibnu Katsir menyebutkan dengan mengutip ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada balasan yang terbaik, wa ziyadah, dan tambahannya. Dalam Quran yang dicetak di Indonesia itu biasanya terjemahannya ketika menyebutkan ahsanul husna, balasan terbaik, itu maknanya surga. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud al-husna adalah surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Anda bayangkan, ada orang masuk surga dianggap sebagai puncak dari segala kenikmatan, tapi kemudian dapat tambahannya. Tambahannya itu kata Ibnu Katsir adalah liqa rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Tidak cuma liqa rabbih, bahkan disebutkan dengan ro'ahu, melihatnya langsung, tanpa penghalang, tanpa hijab apapun, seperti mereka menyaksikan bulan purnama. Ketika bulan purnama itu muncul di langit yang cerah, tidak perlu berdesakan. Dari rumah bisa dilihat, dari jalan bisa dilihat, dari pantai bisa dilihat, di tengah lautan bisa dilihat, dari pesawat juga bisa dilihat. Betapa luar biasanya menyaksikan bulan purnama ketika langit sedang cerah, tanpa penghalang sama sekali. Padahal di surga itu dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat menegaskan, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lahum ma yasha', bagi mereka penghuni surga itu ma yasha'un, seluruh yang mereka inginkan. Karena itu ungkapan tentang surga Nabi menyebutkannya ma'udhunun sami'at, tidak akan pernah terdengar oleh telinga, wala ainun ra'at, tidak akan pernah terlihat oleh mata, wala khatarat fi qalbil bashar, tidak akan pernah terlintas dalam benak manusia. Kalau saya nerangkan ini kemudian ditanya oleh kawan-kawan, tapi kan dalam Al-Quran ada penjelasan surga, tajri min tahtihal anhar, nanti di bawah dipan, di bawah sofa tempat tinggal kita mengalir sungai-sungai, sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Kemudian juga ketemu dengan azwajun mutahhar, perempuan-perempuan yang disucikan atau selalu suci dan lain sebagainya. Tentu saja penjelasan Al-Quran itu secara deskriptif memang ditujukan supaya kita yang membaca
terutama pada masa di mana Nabi SAW hidup dengan mayoritas orang-orang Arab pada masa itu punya gambaran yang indah, gambaran yang demikian memukau, menakjubkan, terutama pada masa di mana Al-Quran turun. Masa di mana Al-Quran turun itu masyarakat Arab secara keseluruhan tinggal di wilayah padang pasir gersang, yang air itu lebih berharga ketimbang harta. Jadi Makkah sendiri kan asalnya oase kecil. Karena ada Zam-Zam, maka Makkah jadi oase. Kalau Madinah memang banyak oase dan sebagainya. Itu perebutannya perang suku tiap hari untuk bisa ketemu dengan sumber air dan lain sebagainya. Ketika kemudian Nabi menyampaikan mereka tentang Islam, salah satu ungkapan Nabi itu dalam banyak pertemuan dengan para suku-suku Arab yang beliau ajak masuk Islam, aslim walakal jannah. Kamu masuk Islam, maka engkau akan mendapatkan surga. Jadi ketika menyebutkan jannah itu, kan jannah itu kalau diterjemahkan dari bahasa Indonesia maknanya taman yang rimbun dengan berbagai jenis pohon buah-buahan, burung-burung berterbangan dari satu dahan ke dahan yang lain, air mengalir demikian luar biasa tanpa henti, jernih dan banyak melimpah dan lain sebagainya. Itu bahasa Arabnya itu jannah. Taman yang demikian indah. Bagi orang Arab itu kerinduan luar biasa. Karenanya sekarang itu banyak sekali proyek di Timur Tengah, di negara Teluk, terutama di Uni Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi, di Qatar, di Doha. Sekarang sedang dilakukan di Riyadh proyek-proyek yang mewujudkan surga. Di Dubai itu ada Palm Island, di mana di situ katanya ya kalau mau lihat surga yang nampak secara fisik seperti dijelaskan dalam ayat Quran, itu sedang diwujudkan oleh mereka di negeri-negeri yang dulunya gersang dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian divisualkan menjadi fisik seperti itu, bagi sebagian orang tidak lagi menakjubkan, tidak lagi memukau, tidak lagi menjadi kerinduan, karena sudah terlihat apalagi manusia akan ketemu dengan bosan dan sebagainya. Karena itulah kemudian ada orang-orang yang memang membutuhkan pemaknaan lebih dari sekedar menjelaskan bahwa surga itu adalah taman yang indah dengan bidadari cantik dan lain sebagainya. Saya kutipkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu tentang ayat yang tadi supaya kita bisa maknainya lebih luas. Idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar qala fayakshiful hijab fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Ini hadis panjang, saya kutipkan sengaja matannya saja. Ini dari sahabat Suhaib bin Sinan dan kemudian ujungnya disampaikan oleh Imam Muslim, di mana ketika para penghuni surga masuk surga, idza dakhala ahlul jannatil jannah, Allah kemudian bertanya pada mereka, turiduna syai'an azidukum, inginkah kalian mendapatkan tambahan nikmat? Ini sudah di surga. Allah nanya sama mereka, ingin dapat tambahan nikmat? Fayaqulun, para penghuni surga itu menjawab, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, Engkau sudah jadikan kami glowing semua. Wajah-wajahnya tadinya rumus dan sebagainya sudah demikian bercahaya. Tubayyid wujuhana. Bahasa Arab itu kalau menyebutkan bercahaya itu ya kalau tidak tunawir bercahaya, tubayyid menjadi putih bersih dan sebagainya. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah masukkan kami ke surga? Apalagi yang lebih hebat ketimbang dimasukkan surga? Wa tunajjina minan nar,
Dan bukankah engkau sudah lepaskan kami dari neraka? Karena nanti orang masuk surga itu bisa langsung ke surga, bisa mampir dulu di neraka. Karena itu kenikmatan yang luar biasa. Setelah di surga, Allah tanyakan pada mereka, ingin dapat lebih enggak? Enggak nih, sudah cukup, sudah luar biasa yang kami dapatkan. Tidak ada lagi kenikmatan yang muncul dalam benak mereka yang lebih nikmat ketimbang di surga. Semua yang mereka inginkan ada. Tapi perhatikan bagaimana kemudian Allah menyebutkan fayakshiful hijab. Kata Nabi, Allah kemudian menyingkapkan hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilahi minan nadhari ila rabbihim azza wajalla. Dan tidak pernah dialami oleh penghuni surga kenikmatan yang diberikan kepada mereka dengan Allah menyingkapkan hijabnya, ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, dibandingkan menyaksikan langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang ahabba ilaihim, paling dicintai. Fama u'tu syai'an, tidak ada yang lain. Saya sampai sini ingin menjelaskan begini. Saya ingat saya 2 tahun lalu lah, ketika dengan kawan-kawan pemuda ini ngaji, saya menyebutkan ada beberapa orang pada masa lalu yang mungkin ungkapannya nggak pernah berani kita ungkapkan, doanya nggak akan pernah berani kita lantunkan. Ada nama Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan yang dianggap peletak konsep mahabbah dalam terminologi tasawuf. Dulu terminologi tasawuf itu bertumpu pada khauf dan roja, pada berharap dan khawatir. Oleh Rabi'ah al-Adawiyah kemudian disosialisasikan konsep mahabbah, konsep cinta. Beliau pernah berdoa seperti ini, kalau aku mencintai, kalau aku menyembahmu karena berharap surga, lemparkan aku dari surga. Kalau aku menyembahmu karena takut dengan neraka, lemparkan aku dalam neraka. Tapi kalau aku menyembahmu karena mencintaimu, apa mungkin engkau kecewakan yang mencintai? Nanti juga ada beberapa ulama lain yang tidak harus saya sebutkan satu persatu, yang memiliki sudut pandang tidak jauh berbeda. Sempat kawan itu bilang, emang ada gitu Ustaz kenikmatan yang lebih ketimbang surga? Bukankah setiap saat kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap hidup menyenangkan di dunia, hidup menyenangkan di akhirat, masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Bahkan ketika menyebutkan kenikmatan paripurna kan selalu menyebutkannya surga. Lewat hadis ini Nabi menginformasikan nanti ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat, jauh lebih dahsyat ketimbang masuk surga. Ini susah dipahami secara ini ya. Kalau secara konsep mungkin dibaca biasa saja, tapi secara langsung bisakah orang bisa menikmati yang jauh lebih indah di surga? Saya menganalogikannya begini. Saya nggak tahu ini muncul di kita atau tidak. Tapi saya punya kawan ya sekarang usianya 51. 5, 6, 7 tahun yang lalu kawan saya ini mungkin sedang mendapatkan sedang mendapatkan insight moment ketika ngaji dan sebagainya. Kemudian nelpon dan minta ketemu. Dalam pertemuan itu beliau nanya begini, dosa nggak Ustaz kalau saya berpikir bahwa nanti mungkin rumah tangga yang dijalani 10-15 tahun lagi tidak lagi menarik, sehingga saya ingin ingin nyari istri lagi. Kenapa saya bilang berpikir begitu? Saya ikut pelatihan selama seminggu, kata dia kebetulan reporter senior, seorang redaktur. Saya ikut pelatihan, di mana pelatihan itu selama 1 minggu semua ikut pelatihan dengan dia usianya di atas 55. Jadi 56, 57 sampai 60. Dia yang paling muda. Saat itu 47 sebagainya. Semua laki-laki, perempuan sebagainya ikutlah kurang lebih sekitar
28 orang selama 1 minggu. Saya melihat tidak ada yang menarik secara fisik gitu ya. Jadi saya bayangkan istri saya 10-15 tahun lagi, apa menariknya rumah tangga kalau sudah tidak lagi bisa, kata dia nih, kalau sudah tidak bisa lagi berhubungan intim, kalau sudah tidak menarik lagi, dosa tuh. Kalau kemudian saya pikir, kemudian saya tanya beliau, anaknya kebetulan diterima di ITB saat itu. Saya bilang, ketika anak diterima di ITB, terasa nggak nikmat? Waduh, Ustaz, nikmatnya luar biasa. Saya didatangi saudara, hebat ya anaknya, senang sekali. Ada kenikmatan, saya sampaikan pada bersangkutan, yang jauh lebih nikmat ketimbang berhubungan seks. Ini bagi yang sudah nikah, bagi yang belum nikah dengerin saja. Ada kenikmatan yang jauh lebih enak ketimbang makanan paling enak. Ada kenikmatan yang jauh lebih luar biasa ketimbang apapun yang kita anggap luar biasa. Dalam konteks agama, kenikmatan yang lebih indah, lebih nikmat, lebih enak ketimbang kenikmatan yang disebut tadi adalah kenikmatan spiritual. Nanti ada orang-orang yang mungkin susah dipahami orang lain, dia bisa mengumpulkan uang dengan segenap ikhtiar yang dia lakukan, tapi setelah dikumpulkan dia bagikan pada banyak orang dan dia jauh lebih bahagia ketimbang mengumpulkannya, ketimbang memilikinya. Sementara ada orang yang tiap hari mengumpulkan uang dan tiap hari dia lihat nilai uang yang dia kumpulkan, tiap hari ditempor rekening korannya, dibuka lagi rekeningnya, dan dia nikmat dengan lihat rekening korannya bertambah. Yang susah dipahami adalah bagi orang yang tiap hari bergelut dengan materialistis untuk bisa menikmati spiritualitas. Bisa kita nikmat. Itu kawan saya nanya, bisakah nanti Ustadz rumah tangga kami setelah usia saya 60-an ke atas bisa tetap berlangsung dengan baik, padahal geus teu bisa sare bareng, geus teu bisa nanaon sebagainya. Karena orientasi kenikmatan berhenti pada hal-hal yang sifatnya fisik, materi. Nah, sekarang jamaah sekalian yang Allah muliakan, lewat hadis ini saya sedang menjelaskan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, informasi yang beliau sampaikan, nanti ada kenikmatan yang jauh melebihi kenikmatan surga dan segala isinya. Yaksiful hijab fama'utu syai'an ahabba ilahi minan nadhari ila rabbihim, yaitu kenikmatan bagi orang-orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan Allah, melihat Allah. Karena itu gak kebayang sama kita. Karena mungkin kalau dipresentasikan 99% kenikmatan kita bertumbuh pada kenikmatan materi. Gimana ya nikmatnya bertemu dengan Allah? Kalau surga digambarkannya memang dengan narasi fisik. Nanti air mengalir di bawah tempat tinggal kita, makanan berlimpah dan lain sebagainya. Narasinya narasi fisik, sengaja narasi fisik supaya mudah dijangkau dengan nalar orang kebanyakan. Tapi ketika kemudian ditelusuri jauh lebih mendalam, ternyata yang kenikmatan paling istimewa itu karena Allah. Allah itu kan jamil, maha indah, maha menakjubkan dan lain sebagainya. Saya kutipkan lagi hadis. Satu waktu Nabi duduk bersama para sahabat melihat bulan purnama. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bulan purnama. Dan kemudian beliau bersabda, "Amma innakum satarawuna rabbakum kama tarawuna hadzal qamar. La tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, yakni al-asra wal fajr." Tsumma qara'a Jarir wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Di Jarir bin Abdullah menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bersama beberapa sahabatnya menyaksikan bulan purnama, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan memandang Rabb kalian seperti kalian memandang bulan purnama ini." Kebayangkan betapa mudahnya menyaksikan bulan purnama. Kalian tidak berdesakan ketika memandang Allah. Karena itu kalau kalian mampu, jangan lewatkan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Jarir menjelaskannya yaitu salat asar dan salat fajar. Setelah adzan subuh salat, kemudian
sebelum maghrib, yaitu salat asar. Karena itu bagian dari perintah Nabi. Fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kemudian Jarir membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini surat Thaha. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Ini hadis ini sama. Ini Bukhari dan Muslim menyampaikan. Lewat hadis ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, betapa Allah itu merupakan tidak cuma sumber kekuatan, la haula wala quwata, tapi juga sumber keindahan. Karena sumber keindahan, maka kita diajarkan ketika menyaksikan hal-hal yang menakjubkan, indah, untuk mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Karena keindahan yang kita lihat itu pancaran dari sebagian kecil keindahan Allah yang luar biasa. Seluruh hal-hal indah itu bertumbuh. Sayangnya sekali lagi mayoritas kita berhenti pada keindahan objek yang kita pandang, objek yang kita nikmati, tidak sampai pada spiritualitas. Nah, spiritualitas inilah yang kemudian bagi saya memang wilayahnya wilayah para sepuh, para para pini sepuh itu tadi ya, para pini sepuh dan sebagainya. Karena itu kalau sudah sepuh justru masih orientasinya pada hal materi, capek, gering. Saya ini hanya untuk menyampaikan saja, usia 53 saya sudah nggak bisa makan sukro, nyeri kalau makan sukro. Jadi kalau makan itu istri saya terus bilang jika lu kuat terjadi. Saya kalau nggak malu minta direndos, senang makan sukro tapi tidak kuat, pak kadang gigi ini beberapa sudah goyang. Saya periksa ke dokter, aduh Ustaz maaf ya, kalau udah usia udah nggak bisa ini kan memang konsekuensi dari usia. Karena itu luar biasa nih bapak-bapak yang usianya di atas saya, kalau masih orientasinya pada fisik, pada materi, ini luar biasa Pak. Bisa, kalau istilah psikologis itu, istilah Sigmund Freud itu ada fiksasi. Fiksasi itu keterlambatan tumbuh. Jadi ada fase oral, fase anal, nanti ada fase genital. Manusia itu kan gitu. Ketika budak kan masuk aja semua ke mulut, katanya fase oral. Nah, dari satu fase ke fase yang lain itu sebetulnya biasa. Dari merangkak, berdiri, berjalan, berlari, kemudian bisa bicara, bisa jojorowokan tuh biasa. Jadi kalau masih kecil ya gitu fasenya, karena makan semua dimasukkan. Tapi sudah dewasa, seharusnya tidak di situ lagi. Kalau kemudian masih di situ, kata Sigmund Freud itu fiksasi, keterlambatan pindah fase, pindah tahap. Itu gesuisan, tapi juga budak itu fiksasi dan sebagainya. Saya menyampaikan inilah dalam aspek agama. Karena itu agama itu punya 3 aspek, 3 rukun. Arkanuddin salasah. Kalau yang belajar dari kurikulum ya santri-santri tradisional itu arkanuddin salasah. Rukun agama itu 3. Iman, Islam, ihsan. Iman itu yang rukun iman yang 6, Islam itu rukun Islam yang 5. Sementara ihsan itu rukunnya cuma 1. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau ibadah seolah-olah sedang melihat Allah. Kalau engkau enggak bisa melihat Allah, Allah sedang melihat engkau. Ada satu istilah yang kental dalam istilah tasawuf, namanya muraqabatullah. Kalau dalam iman itu ilmunya disebut dengan tauhid, aktivitasnya disebut dengan akidah, aktivitas penguatan. Akidah itu mengikat kita dengan Tuhan dalam komitmen. Kalau dalam Islam itu ilmunya disebut dengan fikih, aktivitas disebut dengan ibadah, kan itu ibadah puasa, ibadah salat, ibadah haji dan sebagainya. Kalau dalam ihsan itu ilmunya disebut dengan tasawuf, aktivitasnya disebut dengan akhlak. Itu 3 sisi rukun agama tadi. Kadang-kadang sebagian orang lebih besar orientasinya pada fikih. Segala hal dilihat dari aspek fikih, padahal dia hanya sepertiga dari agama. Kadang-kadang ada orang yang jauh lebih perhatian pada aspek akidah. Semuanya harus betul-betul nih, jangan sampai betul harus demikian. Tapi akidah itu nggak bisa diukur karena letaknya di sini. Tidak ada parameternya. Kuat iman atau tidak, parameternya mohon maaf bukan di tampilan. Apakah kalau saya berjanggut saya lebih beriman dari Anda? Nggak ada jaminan. Akidah itu nggak ada jaminan.
Nah, aspek yang bisa diukur karena terasa dampaknya oleh sekitar itu adalah aspek ihsan, menghadirkan kebaikan. Ilmunya disebut dengan tasawuf, aktivitas disebut dengan akhlak, terukur. Sehingga Nabi menggunakan ukurannya akmalul mu'minin imanan ahsanul khuluq, pakai isim tafdil, bentuk superlatif. Paling sempurna iman seseorang itu paling baik perilakunya. Ahsanuhum khuluq, yang paling baik perilakunya. Inilah aspek yang seringkali nggak dapat perhatian, aspek tasawuf itu, karena sudah kadung misunderstand di banyak kalangan. Wah, tasawuf ini aspek tasawuf, bagaimana kemudian menaikkan spiritualitas supaya tidak berhenti kenikmatan kita terutama dalam beribadah hanya di aspek yang sangat fisikal. Bukankah mayoritas doa-doa kita, atau saya salah ya, nggak usah pakai bukankah, tapi karena saya ngaji dengan ibu-ibu itu terukur karena hampir tiap minggu ketemu, mayoritas doa ibu-ibu, ini mumpung gak ada ibu-ibu, itu doanya adalah hal-hal yang fisik. Hoyong seueur artos, hoyong bumi nasae, ingin mobilnya bagus, itu kan aktivitas fisik. Kalau ada orang nanya saya, Ustaz kenging teh ngadoa ka Allah yang mobil saya, boleh sih, tapi mending ka dealer we mobil saya mah, katingali mobil saya nanu mana, tinggal test drive, kumpulkan duit. Kasihan kan? Kita mempermalukan Tuhan, ya Allah yang mobil bolak-balik sama Allah dan sebagainya. Walaupun tidak terlarang, tapi dari aspek spiritualitas, terus di mana tuh kenikmatan spiritualitas kalau sampai memohon habis-habisan sama Allah untuk hal yang sebetulnya Anda bisa datang ke dealer dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian nih ada doa yang saya ingin menyampaikan, tidak pernah saya baca doa ini, tapi saya ajarkan sering, terutama pada bini sepuh. Pada para sesepuh ini doa. Saya nggak pernah baca doa ini, belum berani baca doa ini. Cermati redaksinya. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Doa ini, potongan ini yang awal ini sering disampaikan. Lanjutannya, Allahumma wa as'aluka khasyata fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa as'alukal qasda fil fakri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ridha ba'dal qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'i fi ghairi darra'i mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna mudatan muhtadin. Saya masih doa ini. Sengaja saya bacakan panjang supaya tidak harus hafal apa, karena doa ini saya tidak berani. Saya jelaskan saja, ada doa yang diajarkan Nabi bagi orang-orang tertentu, sahabat tertentu. Ini sahabat tertentu yang diajarkan, enggak semua sahabat. Dan diamalkan juga oleh orang-orang tertentu sampai hari ini. Ya Allah, dengan pengetahuan-Mu yang meliputi hal-hal yang gaib dan kekuasaan-Mu atas semua makhluk, hidupkan aku selama kehidupan bermanfaat bagiku. Wafatkan aku segera kalau kematian jauh lebih baik bagiku. Saya nggak berani doa itu, masih sieun maut Pak. Ya, tidak berani. Saya minta sama Allah, ya Allah, pamitiasa sama papadina Nabi umur panjang. Alasan saya dengan hadis Nabi, man tala umurohu hasuna amalu. Orang terbaik itu yang panjang umurnya dan banyak amal baik. Tapi ini doa ini diajarkan Nabi. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi menyampaikan bahwa Allah rindu pada orang yang ingin bertemu dengannya dan Allah benci pada orang yang benci bertemu dengannya, kata Aisyah, bukankah untuk bertemu Allah harus mati? Kata Nabi, ya, kan kami semua takut mati. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kami semua takut mati. Jadi saya ustaz biasa yang takut mati. Karena itu doa ini saya ajarkan terutama bagi para sesepuh yang sakit luar biasa, kemudian sampai pada kondisi frustrasi. Jika nama mending maut ustaz abdi teh daripada ngaliweukeun orang, saya sebutkan doalah sama Allah SWT. Lihat lanjutan doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon rasa takut kepadamu di saat sendiri maupun dalam keadaan ramai.
Karena ada orang ketika sedang bersama begini baik ahli ibadah, tapi ketika sendirian cenderung melakukan kemaksiatan ketika sepi. Karena itu kita mohon sama Allah supaya takut sama Allah itu dalam keadaan sepi dan dalam keadaan ramai. Kumohon perkataan yang benar dalam keadaan baik, aku marah maupun dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan marah. Aku mohon kesederhanaan dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Aku mohon kenikmatan yang tak pernah habis. Ku mohon penyejuk hati yang tak pernah berakhir. Ku mohon keridhaan atas takdirmu. Ku mohon ketentraman setelah kematian. Dan aku mohon kenikmatan bisa memandang wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu. As'alukan ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa liqa'i. Aku mohon bisa nikmat memandang wajahmu dan rindu bertemu denganmu. Mayoritas kita tidak punya kerinduan bertemu dengan Tuhan. Paling tidak dalam pengalaman saya ini selama 33 tahun dakwah, mayoritas kita tuh tidak punya kerinduan bertemu dengan Tuhan. Kalau punya kerinduan bertemu dengan Tuhan, dia merasa Tuhan mengawasinya. Tidak mungkin dengan sengaja dia melakukan kemaksiatan. Karena mayoritas tidak kenal Tuhan, tidak punya kerinduan pada Tuhan, maka dia tidak merasa salah kalau melakukan perbuatan yang maksiat. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman, jadikan kami termasuk orang-orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Yang masuk yang Allah muliakan, ini bagian sekali lagi dari ikhtiar kita untuk menaikkan level kenikmatan. Jadi saya sudah senang sekali nih. Ada yang sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan di masjid berjamaah, itu luar biasa. Kalau itu bisa dinikmati, itu udah naik levelnya luar biasa. Karena sampai saat ini masih ada orang yang sholat fardu saja masih amak-amak, karek biolog bisa asal udah sholat lohar jam 3. Ada yang sholat isya aja amak-amak, asa karek bieu maghribnya geus isya deui, sholat maghribna jam 7. Apalagi kalau sholat subuh masih dilakukan kesiangan, jam 6 karek sholat subuh. Pak Ustaz, daripada tersolat. Iya sih, daripada tersolat, tapi kenikmatannya akan pernah ketemu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Seperti itu. Bolehlah kalau ada yang mau menyampaikan, masukkan 1, 2. Kalau tidak ada, saya terutama yang mengucapkan apresiasi tinggi sama Ustaz Arifin dari Kediri yang sudah datang ke Al-Kautsar sama kawan-kawan santri. Saya menyampaikan terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi berkah selama di Al-Kautsar. Sebagai insyaallah Al-Kautsar jadi keluarga bagi kalian. Karena itu dalam bahasa Arab ketika orang datang, orang yang disenangi, orang baik, orang Arab menyebutkannya marhaban, ahlan wa sahlan. Marhaban itu welcome, selamat datang. Ahlan, engkau sekarang jadi bagian keluarga. Wa sahlan, karena itu urusan jadi mudah. Silahkan manfaatkan yang kami miliki. Marhaban, ahlan wa sahlan. Dan sekarang masalah ilal liqa, insyaallah ilal liqa, insyaallah ketemu lagi dalam keadaan yang baik. Kalau tidak di dunia, insyaallah di surga. Saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku lu qauli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.